Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan disapa oleh bagian firman Tuhan. Terambil dari 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saat anak pertama kami mulai memasuki usia pra-remaja dan saat ini mulai meniti masa remaja, banyak terjadi perubahan dalam berbagai hal. Salah satu yang menonjol adalah perubahan karakternya. Dalam pencarian jati dirinya yang beranjak dari seorang anak menuju seorang dewasa, anak remaja acap kali terlihat tidak mau diberitahu dan malah berlagak tahu. Dalam pergumulan sehari-harinya, dia terlihat mulai menanggapi semua hal sesuka hatinya. Walau apa yang dia sampaikan tidak selalu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kami sebagai orang tua menyadari bahwa disinilah kami berperan untuk mengingatkan akan kerendahan hati dan cara pandang yang benar. Dalam suratnya kepada Timotius yang kita baca tadi, Paulus bukannya menegur orang-orang yang masih berusia remaja, tapi justru terjadi pada orang dewasa yang menamakan dirinya guru-guru pengajar. Namun, mereka telah mengajarkan ajaran palsu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Paulus memberitahu Timotius untuk menegur mereka dengan membongkar motivasi mereka, yaitu ingin menghasilkan banyak uang dengan mengumpulkan pengikut dan kemudian menagih bayaran yang tinggi untuk pengajaran mereka. Guru-guru ini mengkhianati Yesus dan pesannya tentang hidup cukup dan sederhana. Seseorang yang telah memiliki karakter Kristus tidak akan berlagak tahu dengan apapun, karena hal itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan tidak memuliakan Tuhan. Meski dalam konteks ini Paulus menekankan kepada guru-guru palsu, namun secara umum ayat ini juga berlaku bagi umat Tuhan yang kerap kali berlagak tahu, dan sikap ini dapat menimbulkan permasalahan dan pertentangan di antara banyak orang. Orang berlagak tahu merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, padahal sebenarnya dia tidak benar-benar pintar dan dapat menjadi pribadi yang egois yang memilih kebenaran sesuai dengan keyakinannya tanpa berusaha untuk menguji kebenarannya. Untuk menghindari penyakit berlagak tahu, kita harus senantiasa menguji diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Tidak ada kebenaran tertinggi lainnya di dunia ini selain firman Tuhan. Itulah sebabnya Amsal mendorong kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada didikan dan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan, yaitu hikmat Allah. Amsal 23 ayat 12. Jika kita meminta nasihat dari orang bodoh dan bebal, yaitu mereka yang bersikap berlagak tahu dan mengabaikan Allah, kita pasti akan mendapat masalah. Mereka akan meremehkan kata-kata bijak dan bisa membuat kita tersesat dengan saran yang tidak bermanfaat dan keliru, bahkan mungkin menipu. Bukalah hati kita untuk selalu menerima petunjuk Allah yang memberi kemerdekaan,
yaitu firman-Nya yang penuh kejelasan dan pengharapan. Hikmat Allah tidak akan pernah menyesatkan, tetapi selalu menguatkan. Biarlah kita pun dimampukan untuk memandang setiap orang yang kita temui saat ini begitu berharga, karena masing-masing mereka unik dan spesial diciptakan Tuhan. Bahkan Paulus yang sudah memberitakan tentang Kristus dan membuat banyak orang menjadi percaya, tidak bermegah melampaui batas atau menganggap dirinya lebih penting dari orang lain agar orang-orang memuji dia, atau dia tidak berlagak tahu akan banyak hal. Melainkan Paulus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, agar tetap hanya Yesus Kristus saja yang patut ditinggikan di atas segalanya. Jadi, jika kita merasa tahu banyak hal, bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan pengetahuan-pengetahuan tersebut, dan mintalah terus hikmat-Nya agar diberikan kerendahan hati untuk tetap membagikannya kepada banyak orang dengan dasar memuliakan Tuhan saja. Sehingga suatu saat kelak kita di surga bertemu dengan Kristus dan hanya mendapat pujian darinya saja. 2 Korintus 10 ayat 18.